Be phenomenal every day. Halo guys, seperti biasa kita kembali ke video analisa saham mingguan ya. Hari ini tanggal 3 September. Sudah memasuki bulan September dan IHSG seminggu ini bergerak cenderung sideways ya. Nah, selama sideways ini ada beberapa saham yang mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif ya. Dan yang ramai dibicarakan oleh kaum retail itu adalah saham dari MNC Group, yaitu BABP dan BHIT. Jadi saya untuk intro akan membahas terlebih dahulu untuk pergerakan dari kedua saham ini. Seperti kita ketahui, untuk BHIT maupun BABP akan melakukan right issue ya. Nah, BHIT ini ya pasang harga right issue 173 dan dana yang mau dihimpun adalah 2,2 triliun ya. Di sini saya ingin mencermati, di berita ini kan ada kata-kata seperti ini ya. HT Investment Development selaku pemegang saham utama BHIT menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya dalam put 7 dan tidak akan mengalihkan HAMET ya. Nah, artinya dari MNC Group sendiri dia tidak akan menebus sahamnya yang di harga 173. Nah, terus ada kata-kata apabila saham baru yang ditawarkan ini tidak diambil atau dibeli oleh pemegang saham perseroan atau pemegang HAMET lainnya, sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional. Apabila setelah alokasi tersebut terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka pembeli siaga standby buyer ya, yaitu Yaris International, Literati Capital Investment, Serika, Balance Master Fund. Nah, artinya ada pembeli siaga atau standby buyer yang siap untuk menyerap right issue dari BHIT. Namun, berita ini direspon negatif ya oleh market, di mana kalau kita cek BHIT malah turun. Harga sahamnya setelah keluar berita right issue dia naik, terus dia cenderung turun terus ya untuk saham BHIT ini. Mengapa? Nah, sebelumnya saya akan bahas juga yang punya BABP ya. BABP ini ada headline berita ya, terkuak alasan Haritanu serap 200 miliar right issue BABP, cuma serap 200 miliar. Di sini BABP juga mau melakukan right issue ya dengan target sekitar 4,5 triliun ya. Terus bla 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 bla. Nah, ini manajemen BABP dalam pernyataan resmi mengungkapkan alasan dibalik serapan dari yang hanya 200 miliar. Jadi MNC Group sendiri hanya mau menyerap 200 miliar. Ada investor strategis yang akan melakukan private placement ya untuk membeli sisanya. Seperti itu. Nah, dari kasus dua saham ini, BHIT maupun BABP, kita bisa mengetahui bahwa untuk MNC Group sendiri itu mereka tidak full commit untuk menyerap sahamnya mereka sendiri ya. Nah, artinya kalau BHIT jelas ya, mereka ingin menjual ke pihak ini. Ya, Yaris International, Literati Capital, bla bla bla, ini ingin dijual ke sana dengan harga premium ya. Kenapa kok saya bilang premium? Karena BHIT di market itu kan nggak 173. Ini di market kan harganya masih berapa? Dia belum pernah menyentuh level 173 ya selama rentang waktu ini. Tapi dia right issue-nya di harga tebus 173 dan ada standby buyer sudahan. Jadi kita bisa melihat jelas arah dari perusahaan MNC Group, dia ingin menjual kepemilikan sahamnya untuk mendapatkan dana segar. Terus di right issue BABP pun hal yang sama terjadi. Dia hanya mau menyerap 200 miliar, sedangkan sisanya itu diberikan ke investor strategik ya. Loh, tapi BABP kan berbeda sama BHIT. Kalau BHIT kan harganya tinggi. Sedangkan BABP kan harganya lebih rendah dari market ya, cuman 300 something ya harga tebusnya ya. Nah, ini di harga eksekusi 318. Nah, apakah MNC Group akan rugi? Kenapa kalau dia tidak menyerap semuanya sedangkan harganya itu di market 318? Nah, ini kalau pandangan saya pribadi, saya melihat bahwa Pak Haritanu ini dia melakukan tindakan ini dengan pola pemikiran secara korporasi ya, bukan secara goreng-gorengan saham. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat sebenarnya ya,
kalau diomong untung atau rugi, tentu tidak akan rugi dari pihak MNC Group sendiri. Kenapa? Karena kita kalau lihat 318 kan kelihatannya murah kan. Loh, ini murah sekali, harganya di bawah harga market. Market sekarang 300 sekian. Iya, kita bisa bilang murah. Kenapa? Karena kita punya psikologis saham ini pernah di angka 600-an. Pernah di angka 600-an dan turun ke 380-an sekarang. Sehingga 318 itu dianggap murah. Tapi kalau kita flashback ya ke beberapa bulan yang lalu, harganya ini sebenarnya kan cuma 80-an. Terus dia naik begitu istimewa hingga menyentuh 600 hanya karena isu bank digital. Nah, kalau kita lihat secara fundamental perusahaannya sampai Q2 keluar ini belum ada tanda-tanda yang istimewa seperti itu. Tapi kenaikan sahamnya yang sudah istimewa. Nah, jadi kalau kita melihat secara MNC Group-nya, mereka sendiri bukan jual rugi, enggak. Mereka ya tetap bisa untung. Loh, cuman kan BABP sendiri kan kita tahu ya bahwa dijual di price book value sudah 6 kali ya, kalau 382. Kalau 318 mungkin turun ya, sekitar 4, lebih atau 5 ya. Nah, jadi dia tidak tetap, kalau menurut saya sih tidak rugi ya. Dan langkah dari MNC Group itu hanya untuk mendapatkan modal, untuk memperkuat modal dan mengembangkan usahanya. Seperti itu. Itu yang saya lihat dari langkah yang diambil oleh MNC Group. Nah, terus apa yang harus diperhatikan oleh investor retail? Kalau kita cermati ya, BABP ini sebelum berita right issue keluar ini kan naik ya. Dia harganya sudah naik, terus BHIT pun sama. BHIT ini kan sempat tidur ya di 50, terus dia berhasil naik. Nah, ketika right issue ini keluar, berarti kan si MNC Group itu sudah mendapat kepastian. Dia sudah ada standby buyers, dia sudah ada private placement, baik BABP maupun BHIT ya. Artinya dia sebenarnya sudah tidak ada kepentingan lagi untuk misalkan dalam tanda kutip itu membuat harga sahamnya naik ya. Nah, dari MNC Group itu sebenarnya sudah tidak ada kepentingan lagi. Kepentingannya itu berpindah kepada pemegang atau investor yang baru membeli di harga premium. Itu menjadi kepentingannya. Kenapa? Karena investor pun kan dia pun mau untung. Seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman retail, kalau saya lihat terus terang pribadi ya, karena si MNC Group sendiri tidak ada kepentingan untuk menaikkan, jadi menurut saya pergerakannya ini mungkin kalau kita berharap dia akan naik menembus all time high lagi itu tidak dalam jangka waktu yang dekat ya. Seperti itu. Karena MNC sudah berhasil melakukan aksi korporasinya ini kalau menurut saya sangat bagus ya. BHIT dia berhasil di 173, BABP di 318, which is menurut banyak orang mungkin kan murah ya. Tapi kalau kita flashback beberapa bulan yang lalu sebenarnya 318 itu bukan harga yang murah. Seperti itu. Nah, ada beberapa contoh juga yang ini yang patut diwaspadai ya. Misalkan kalau kita lihat case-nya dari Bank Danamon ya. Bank Danamon ini sekarang kan harganya sekitar 2.800-an ya. Kalau teman-teman masih ingat, itu ada cerita yang menarik dari Bank Danamon di mana ketika 2019 itu mau dibeli oleh MUFG. Ini. Nah, ketika 2019 itu sempat ditarik hingga 10.000 highest-nya, pas 10.000. Terus MUFG masuk kan, sehingga kepemilikan saham MUFG kan bertambah ya. Ini saya kasih lihat di company profile. Nah ini ya, MUFG masuk bertambah menjadi 92,4%. Maka sudah tidak ada kepentingan lagi untuk menaikkan hingga harga sahamnya terus akhirnya itu jatuh ya. Nah yang dikhawatirkan sih seperti ini, yang dikhawatirkan ya. Cuman kalau saya pribadi melihat sebenarnya MNC Group ini dia melakukan aksi korporasi ini benar-benar untuk mengembangkan bisnisnya. Dan Pak Haritanu ini kelihatan lah dia ingin berfokus itu pada perusahaannya, bukan untuk goreng-gorengan sahamnya gitu loh. Karena kan kita tahu ya bahwa ada perusahaan-perusahaan itu yang fokusnya itu memang untuk goreng-gorengan saham, bukan fokus untuk kinerja perusahaannya. Seperti itu. Itu intronya aja untuk saham dari MNC Group ya. Oke, sekarang saya akan lanjut masuk ke IHSG, ke analisa mingguan. IHSG di hari Jumat ditutup menguat ya, waktu sesi closing ini menguat 0,8%, ditarik naik ya di akhir penutupan.
Terus kalau selama seminggu pergerakannya sideways ya, dia tidak terlalu kemana-mana. Ini kita bisa lihat rentang harganya. Dan untuk asing sendiri, di hari Jumat ini masuk 245 miliar. Selama satu minggu dia masih inflow ya, 1,58 triliun. Jadi kalau minggu lalu itu saya bahaskan masalah tapering ya. Nah, selama foreignnya ini tidak melakukan rush besar-besaran ya, jadi foreignnya masih inflow, maka IHSG ini sebenarnya masih stabil ya. Tapi kalau foreignnya ini sudah kelihatan arusnya tuh out terus, nah itu kita patut berbahaya. Kalau inflow gini malah bagus, terutama untuk saham-saham blue chip ya. Seperti itu. Terus saham apa yang dikolek oleh asing, paling banyak dikolek oleh asing? Ini coba saya cek. Nah, selama satu minggu dari tanggal ini ya 30 Agustus hingga 3 September itu saham Telkom, BCA dan Bukalapak itu yang paling banyak dikolek oleh asing. 325, 246 dan 181 miliar. Terus yang paling banyak dibuang oleh asing yaitu saham apa ini? SMMA, Arto, Hill. Nah, ini ya yang paling banyak dibuang. Ini tiga ini tidak ada yang blue chip ya. 289, 244 dan 76. Jadi inflow-nya asing ini sudah mulai ke arah blue chipan ya. Oke, berikutnya kita lihat dari coal price ya. Harga batu bara juga masih tinggi ya, menyentuh level 175-nya. Nah, ini emiten-emiten batu bara juga menarik ya kalau misalkan terus harga batu baranya terus meningkat. Nah, sekarang saya masuk ke ini ya, untuk analisa minggu kemarin. Di metode yang BNF ada True, Same, Elpin, Itik, Hope, BCIC, dan yang gagal rebound ada dua ya, yaitu True dan Itik. Ini dua emiten yang gagal rebound. Yang lainnya berhasil untuk rebound ya. Next ada untuk dari technical and broker summary yang naik adalah Astra ya. Astra berhasil menyentuh target bahkan di atasnya, dan BCA. BCA juga berhasil naik ya. Yang lainnya kebanyakan sideways juga, yang tidak sesuai harapan adalah ABA dan AKR Group. Ini dia malah turun ya. Jadi untuk 27 Agustus ini seperti ini, dan ini bukan 27 tapi sudah menjadi 3 September. Saya rubah sebentar ya. Nah, untuk 3 September ini adalah beberapa saham pilihan untuk BNF ya. Yang metode BNF ada True kembali dengan threshold yang sudah mencapai 49,42%. Nah, coba kita cek ya. True. Di sini aja. Dia ARB ya, kemarin penuh closingnya. Nah, saham ini terus turun ya. Dia tidak pernah melakukan perlawanan ya. Turun terus menerus ya, jadi kita patut masukkan watchlist juga. Ini emitennya ada kepemilikannya Pak Bung Chandra kalau saya nggak salah ingat ya, di saham ini emiten True ini. Di direksinya nggak masuk ya. Terus ini kalau seperti ini kita masukkan ke watchlist ya, apakah dia berhasil untuk melakukan perlawanan. Ada saham lagi SNLK, SLIS, dua ini saya kurang familiar ya. SNLK. Wah, ini nggak ada bid offernya ya. Offernya cuman segini, nggak bisa dimasukin ini. SNLK, SLIS. Wah, ini juga sama ya, 11111. Ini dibeli sedikit sudah terbang sahamnya. Maksudnya kita yang beli yang menerbangkan malahan, berbahaya. Terus ada PALM. PALM ini sekitar 17%. PALM ini salah satu anak perusahaan dari Saratoga Group ya, Pak Sandiaga Uno. Nah, dia mencatatkan net profit yang luar biasa, tapi bukan dari operating. Nah, ini dari pos pendapatan lain-lain atas penjualan dan kepemilikan saham MDKA. Jadi PALM ini punya kepemilikan MDKA, terus naik ya, harga sahamnya naik. Nah, ini jadi dia membukukan profit 1,9 triliun ya. Di pemegang sahamnya ada Saratoga Group. Nah, jadi saham ini masuk dalam metode BNF. Ini patut kita cermati kalau yang ini, PALM. Terus ada Emrat. Emrat ini Mustika Ratu ya. Mustika Ratu dia juga mengalami masuk di BNF walaupun tidak sampai 20% ya. Cuman ini
Setahu saya dia punya nah, sebenarnya secara fundamental pun dia bukan perusahaan yang ibaratnya itu yang ecek-ecek, enggak ya. Dia lagi book value-nya lagi rendah, walaupun ya sebelumnya dia memang rendah terus ya, 0,2 dan dia cetak laba terus menerus setiap tahunnya. Jadi PAM dan MRAT ini cukup menarik untuk kita masukkan ke BNF method. Terus ada perusahaan laba ya, LABA. Apa ini? Nama perusahaannya lucu ya, Laba. Dia ARB, terus ladang baja murni. Oh, berarti besi ya. Nah, di steel industry, wah, kode sahamnya laba tapi profitnya RUGI ya, rugi ya. Jadi ya ini kita nggak bisa lihat secara fundamentalnya. Risky ya, cukup risky kalau kita mau masuk di sini. Terakhir adalah BCIC. BCIC ini yang berhasil rebound ya kemarin di minggu lalu. Dia kembali masuk di hari ini ya, di minggu ini sorry. Nah ini dia kan kemarin di hari Senin naik, hari Selasa sempat naik tinggi. Kalau metode BNF ingat ya, targetnya cuman scalping di 7%. Jangan serakah terus di hold ya. Di metode BNF itu hanya 7% saja. Dia kembali masuk di metode ini. Oke, sekarang saya lanjut ke yang untuk saham berdasarkan technical and broker summary ya. Yang pertama ada Astra Group. Nah, ASII saya lihatkan chartnya. ASII dia berhasil menembus resistennya. Ini ya, yang minggu lalu garisnya ini support, ini resistennya, ternyata resistennya dijebol kembali. Dia mencoba untuk mencari resisten baru dan mengejar MA 200-nya yang warna pink ini. 5.500 tuh MA 200-nya. Jadi dia uptrend, ada akumulasi dengan target 5.500. Akumulasi dari ini BB. BB ini dulunya Deutsche Bank ya, dan juga Credit Suisse CS. Ini inflow asingnya masih naik ya, yang garis biru ini. Ini garis biru ini. Nah ini dia masih masuk terus. Jadi BB, CS, RX ini kemungkinan ya asing semua yang masuk. Yang pertama adalah saham Astra. Next adalah saham Bank BCA. Mulai banyak blue chipnya ya. Saya masukkan di sini. BCA ini dia patternnya masih uptrend dan dia masih bertahan ya, sesudah melewati MA 200 dia masih bertahan di atas MA 200-nya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat yang di video minggu lalu saya bilang bahwa kalau saham-saham yang blue chip seperti BCA ini kita bisa mengecek paling simpel dari pergerakan foreign. Nah, ini ya daily stock foreign. Di Sukor ada fitur yang namanya daily stock foreign. Pergerakan setiap harinya untuk asing itu kita bisa cek, dan BCA ini kan ini ya, sejak tanggal ini dia hijau terus sempat merah itu Kamis ya. Merah ini artinya asing keluar. Asing keluar tapi dia kembali Jumat ini masuk lagi. Jadi beruntun ya, asing masuk terus seperti ini. Karena yang pegang saham BCA banyakkan asing, kalau asing in, nah itu biasanya dia juga akan trennya masih up. Nah ini ya, chartnya terlihat juga masih untuk uptrend. Jadi saya masukkan di sini. Simple kalau kita analisa pergerakan dari kayak BCA seperti ini. Next ada saham TAPG. TAPG ini mungkin agak jarang ya saya bahas. Ini saham yang baru saja IPO. Terus ini saya kasih lihat adalah ada support, ada resistennya, dan dia sudah sempat menyentuh di atas support, tapi dia closingnya kembali turun ya. Namun ada akumulasi dari BK. JP Morgan ya, sebanyak 5,3 miliar selama 1 minggu. Nah kita coba cek ya untuk ini apa ini namanya TAPG. TAPG hari Jumat ini AK yang masuk ya. AK ini UBS Sekuritas ya. AK-nya foreign atau enggak? Biasa AK foreign soalnya. Nah ini AK-nya foreign ya. Asing masuk di hari Jumat, dan selama seminggu kemarin BK yang masuk. BK ini JP Morgan ya. JP Morgan-nya apakah foreign juga? Ya, jadi asing ini masuk ke saham TAPG ya. Terus kalau kita cek minggu lalunya sampai 24. Tuh. Oh ini sampai 27, 23 sampai 27. AK masuk. Jadi AK ini minggu lalu beli, minggu ini juga beli lagi ya. Untuk saham TAPG.
Dia sideways tapi ada big akumulasi ya, ini dari asing ya. Jadi nah ini kita bisa lihat yang garis biru ini dia naik ya, artinya asing masuk lumayan banyak selama seminggu ini. Dengan target saya pasang di 685. Next ada saham energi. Sahamnya Pak Bakri Group. Di sini, nah ini ada garis yang sudah lama ya. Setiap dia menyentuh support ini, dia akan cenderung naik. Dia menyentuh, dia naik lagi ya. Terus ini sempat mau menyentuh ini lagi, terus dia berhasil mantul lagi. Teman-teman patut ingat ya bahwa Bakri Group itu menebus right issue-nya itu di 126 ya. Dan itu sudah confirm. Nah, kalau tadi MNC Group itu dia kan tidak mau menebus sendiri ya sahamnya, saham grupnya sendiri, tapi kalau yang energi ini, Bakri Group itu menebus di harga 126. Makanya saya suka trading di ini ya, di saham ini. Jadi titik supportnya ada di area ini, kalau mendekati ini sudah kita ibaratnya itu sudah buy aja. Dengan pasang stop loss lah, mungkin berapa 3-4%. Tapi kalau dia naik, potensi naiknya itu cukup menarik. Jadi satu minggu itu kita bisa ambil swing-swingannya cukup lumayan ya dari saham ini. Nah di hari Jumat ini ada sebentar ya, ini energi. Ada II ya, II dan MG yang masuk. Tapi yang banyak II, yang lepas CP ya, 6,3 dan 5,7 M. Ini seperti netting ya, dari buy average-nya 113 sama sell average-nya juga 113, seperti netting. Netting itu lempar-lemparan barang. Terus MG masuk di 113. Kalau kita cek misalkan minggu lalu berarti 23 hingga 27 ya. 23 ini enggak terlalu ya, jadi ada distribusi dari BK malah. JP Morgan. Ini BK-nya asing atau lokal? Oh ya, ini BK foreign ya, BK foreign. Minggu lalu. Nah, jadi untuk secara broker summary dia netral, cuman karena saya ingat ya bahwa di right issue-nya Bakri Group sendiri menebus di 126, jadi ini salah satu favorit mingguan saya lah untuk trading ya di saham energi. Target saya tetap pasang di 126. Next ada saham Adaro. Ada saham Adaro. Nah, saham ini merupakan emiten batubara favorit. Dia berhasil break di resistennya ya. Jadi dia berhasil menembus resisten ini dan closing di atasnya ini. Jadi saya masukkan kembali Adaro dengan harga batubara yang juga cukup tinggi ya, 175. Terus dia sideways ya, ada akumulasi selama satu minggu dari Adaro ini adalah PD ya, PD Indo Premier 41,9 yang jualan YP. Wah, dua-dua sekuritas retail ini, PD dan YP, retailnya berantem sendiri di Adaro selama seminggu ini. Nah ini ya, PD 41,9, YP 36,2. Kita cek foreign-nya akumulasi ya, BK, AK, dan YU. Nah, berarti untuk lokalnya retailnya berantem sendiri, sedangkan asingnya collect. Ini ya, ada masuk. Ya, asing sempat buang barang terus ini terakhir ini dia mulai masuk kembali di saham Adaro. Saya pasang target di 1430. Next ada saham DSNG ya. Di saham DSNG ini CPO bergerak di kelapa sawit. Dia cenderung pergerakannya masih sideways dan berusaha untuk mengejar di MA 200-nya. MA 200-nya di level 572 ya. Nah, di hari terakhir seminggu ini ada big akumulasi dari BK JP Morgan ya. DSNG. Nah, hari Jumat BK masuk ya 1,6 miliar. Kalau dari tanggal 30 BK totalnya 3,6 M yang jual KI Cipta Dana ya. Terus sebelumnya di minggu lalu minggu lalu 23 sampai 27 DX yang masuk 5,2. Nah, kalau seperti ini kan kita lihat ada akumulasi ya, jelas ya. DX 5,2 miliar yang jualan BK. Terus minggu ini DX-nya jualan nggak? DX-nya masih hold ya. DX-nya nggak berjualan. BK-nya yang mari habis jualan ke DX dia pembeli kembali.
Seperti itu. Nah, ini jadi saya melihat cukup menarik. Harga CPO sendiri itu fluktuatif ya. Di minggu ini di mana sempat turun terus ada rebound di hari Jumat ini. Rebound naik. Jadi saya taruh DSNG secara kondisinya masih sideways tapi ada akumulasi dan target saya pasang di 570. Dan terakhir di sisi konstruksi ya, ada PTPP saya masukkan. PTPP mulai keluar berita dapat proyek A, B, C segala macam ya. Nah, ini dia masih sebenarnya masih sideways ya. Tapi ada harapan untuk menembus ini ya, untuk menembus resistannya dengan ada akumulasi yang cukup besar dari BK lagi. Wih, BK ini masuk banyak sekali ya di saham. Di selama seminggu ini 920. Ini untuk PTPP. PTPP. Nah, ini ya, BK masuk lagi, BK-nya foreign ya. Asing berarti dari sini kita bisa tahu ya, berarti asing masuk cukup banyak melalui BK ini. Yang jualan PD dan aset. PD 1,9, aset 1,1. Ini kemungkinan retail ya yang berjualan. Yang kedua ada YP dan CS. CS-nya asing nggak ini? Kita lihat. Oh iya, CS-nya juga asing. Jadi asing juga sudah mulai masuk ke konstruksi. Ini ada big akumulasi dari BK dan saya pasang target di 960. Nah, ini jadi adalah watchlist untuk seminggu ke depan ya. Watchlist yang saya pakai untuk seminggu ke depan. Dan saya akan bahas satu lagi yaitu saham yang baru IPO, Hais ya. Nah, saya ikut IPO ini. Teman-teman yang untuk yang ikut proses IPO, jangan lupa satu hal untuk memasang trailing stop. Trailing stop itu apa? Ketika kita ikut IPO sekarang kan cenderung orang ikut itu karena spekulasi ya. Jadi habis beli IPO hari pertama AR kanan dan memang kebanyakan seperti itu. Gitu loh. Jadi Hais sendiri pun kan hari pertama dia langsung auto reject atas ya. Nah, kalau kita beli sama IPO terus hari pertama dia langsung auto reject atas, jangan lupa untuk pasang trailing stop atau batas stop loss-nya ya. Nah, biasanya saya pasang kalau misalkan dia auto reject atas ya. Saya pasang itu bukan di harga tertingginya tapi mungkin 2 sampai 3 level di bawahnya. Jaga-jaga kalau tiba-tiba diguyur ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba ternyata rontok dari AR kanannya, dari harga tertingginya, itu kita sudah langsung otomatis sell. Jangan pernah lupa untuk memasang seperti itu di saham-saham yang IPO. Walaupun hari pertama arah, hari kedua, ya kan, misalkan kita bisa hitung berapa arahnya. Nah, hari kedua arah, nah itu kita langsung pasang otomatis sell di beberapa level di bawahnya. Jangan di harga tertingginya, karena kalau kita pasang di harga tertingginya, bisa-bisa ketika big player-nya buang barang itu automatic order dari kita nggak kena seperti itu. Nah, itu sekedar mengingatkan karena banyak sekali IPO yang ke depan. Jangan lupa teman-teman untuk memasang trailing stop seperti itu. Loh, tapi kan bisa kena gocek ya memang. Kayak contohnya saya itu juga kena gocek di saham UVCR ya. Saham ini kan sempat dia AR kanan. Nah ini ya. AR kanan. Terus di sini saya kena gocek. Di tanggal 2 Agustus ini saya kena gocek waktu dia ambrol ya. Nah, ini saya kena trailing stop saya jalan ya. Tapi nggak masalah. Kenapa? Karena ya kita kan sudah menikmati keuntungan kan. Walaupun dia nantinya terbang tinggi pun ya anggap bukan rezeki kita lah. Daripada kita polosan ya nggak memasang trailing stop sama sekali. Terus kita kena ARB, misalkan ARB beruntun ya. Sehingga kita nggak bisa lepas dan harganya nanti akan jatuh ke bawah harga IPO. Itu malah lebih nyesek. Seperti itu. Nah, karena banyak IPO ke depan, jadi saya menyampaikan untuk hal ini. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman di rumah tetap jaga kesehatan ya. Teman-teman bisa bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share supaya semakin banyak yang menonton video ini. Oke, cukup sekian ya guys. Sehat selalu, cuan selalu, dan sukses selalu. See you guys.